Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1, kelas 5A Manajemen. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis studi kelayakan bisnis UMKM Pecel Ayam Arbonex untuk memenuhi tugas mata kuliah Business Feasibility Study dengan dosen pengampu Dr. Yudia Mulia SEMM. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Sebelumnya, perkenalkan saya Zara Putih Firdaus Rahmatillah dengan NPM 276. Saya Fareza Akil Afdal dengan NPM 045. Saya Najwa Ismala Putri dengan NPM 032. Saya Nasajira Nataya dengan NPM 334. Saya Sabrina Yasmin dengan NPM 458. Selanjutnya, kita akan bahas yang pertama, yaitu mengenai latar belakang dan peluang. Industri kuliner menyumbang 60,51%, PDB ekonomi kreatif, CAGR 13,43%. Konsep bisnis menggabungkan autentisitas rasa tradisional dengan konsep sambal dadak. Peluangnya yaitu yang pertama, lokasi strategis. Lokasinya terletak di Cicurug, Sukabumi, yaitu dengan kawasan industri dengan captive market ribuan karyawan pabrik. Lalu, yang kedua, tujuannya memastikan keberlanjutan investasi melalui analisis kelayakan, komprehensif, NPV, IRR, dan PP. Selanjutnya, profil usaha dan operasional. Yang pertama ada produk utama, yaitu ayam goreng atau bakar ungkep kuning, nasi tanak, sambal dadak, dan lalapan. Harga sekitar 20.000 per porsi, paket lengkap. Kapasitas 100 porsi per hari dengan 4 tenaga kerja. Lalu yang terakhir, sistem produksi terintegrasi, persiapan di rumah, finishing di warung untuk menjamin kesegaran. Lalu selanjutnya ada aspek pasar atau makro. Kita bahas melalui tahun per tahun. Di sini ada jumlah penduduk, pengeluaran per kapita atau per bulan, pengeluaran untuk makanan, pengeluaran makanan dan minuman jadi, lalu pengeluaran daging. Pada tahun 2020, jumlah penduduknya di angka 2.725.450 jiwa. Lalu pengeluaran per kapitanya 918.757. Pengeluaran untuk makanan 59,91%, pengeluaran makanan dan minuman jadi 17,09%, pengeluaran daging 3,08%. Tahun 2021, jumlah penduduk jiwanya meningkat di angka 2.761.476 jiwa. Lalu pengeluaran per kapitanya 1.018.783. Lalu pengeluaran untuk makanan 57,63%, lalu pengeluaran makanan dan minuman jadi 15,41%, pengeluaran daging 2,82%. Pada tahun 2022 meningkat kembali di angka 2.806.664 jiwa jumlah penduduk. Lalu pengeluaran per kapitanya 1.034.412.000. Lalu pengeluaran untuk makanannya 60,85%, lalu pengeluaran makanan dan minuman jadi 17,33%, pengeluaran daging 3,25%. Lalu di tahun 2023 menurun di angka 2.802.404 jiwa, pengeluaran per kapita per bulannya 1.253.479.000, pengeluaran untuk makanan 56,44%, pengeluaran makanan dan minuman jadi 16,79%, lalu pengeluaran daging 3,13%. Lalu di tahun terakhir 2024 meningkat kembali di angka 2.828.024 jiwa. Lalu pengeluaran per kapita per bulannya 1.194.801.000 rupiah. Pengeluaran untuk makanan 58,80%, pengeluaran makanan dan minuman jadi 16,57%, dan pengeluaran daging 2,56%. Lalu selanjutnya membahas analisis permintaan atau mikro.
Rumus PE jumlah penduduk kali pendapatan per kapita dikali pengeluaran makanan dibagi pengeluaran makanan jadi pengeluaran akhir. PE 2.828.024 dikali 1.194.801 dikali 58,80% dikali 16,57% dikali 2,56%. Permintaan efektif metode rasio rantai 8,43 miliar per tahun potensi pasar di Sukabumi. Rumus proyeksinya Y sama dengan A tambah BX didapat Y sama dengan 28.168,78 ditambah 1.891,05 X. Proyeksi tren least square. Yang pertama, tren pertumbuhan positif setiap tahun. Yang kedua, proyeksi pengeluaran konsumsi daging tahun 2026 mencapai indeks 39.515,08. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada strategi pemasaran dan SWOT. SWOT highlight. Yang pertama, strength HPP rendah, yaitu 940.000 per hari, captive market pabrik. Yang kedua ada weakness, ketergantungan SDM, masak risiko alat rusak. Selanjutnya ada marketing mix 4P. Yang pertama ada produk sambal dadak segar non-frozen. Yang kedua ada price kompetitif yaitu 20.000. Yang ketiga ada price jalan raya aksesibel angkutan umum. Yang keempat ada promotion spanduk besar dan word of mouth karyawan pabrik. Selanjutnya ada teknik dan produk. Aspek teknis dan produksi. Yang pertama ada lokasi, dekat pabrik Aqua dan Yangjin, Cicurug, akses air Gunung Salak dan listrik PLN stabil. Yang kedua ada teknologi. Semi mekanik, blender atau gilingan untuk efisiensi sambal. Yang ketiga ada proses, make to order, goreng dadakan untuk menjaga kehangatan. Yang keempat ada orientasi proses, area masak terpisah dengan area makan. Selanjutnya ada aspek manajemen dan SDM. Di sini ada gambarnya dan struktur sederhana, yaitu pemilik, koordinator, dan staf. Yang kedua ada kebutuhan SDM, 4 orang, 1 persiapan bahan, 3 di warung. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja, yaitu ada upah sebesar 75.000 per orang atau per hari. Yang kedua ada total biaya SDM 108.000 per tahun. Selanjutnya ada aspek legalitas, bentuk usaha, perseorangan atau fleksibel dan modal terjangkau. Yang kedua ada perizinan atau OSS dan RBA. Yang pertama itu ada NIB, nomor induk berusaha. Yang kedua ada KBLI 56102, rumah atau warung makan. Yang ketiga ada status legalitas, mudah dipenuhi dan biaya rendah. Oke, lanjut. Kita masuk ke asumsi dasar. Untuk menjaga validitas data, kami menggunakan periode proyeksi 3 tahun dengan operasional penuh selama 360 hari dalam setahun. Target penjualan Arbonex ditetapkan di angka yang achievable untuk lokasi di Cicurug, yaitu 100 porsi per hari dengan harga jual 20.000 per porsi. Kami juga memastikan perhitungan ini aman dari risiko ekonomi dengan memasuki asumsi inflasi sebesar 2,92% mulai tahun kedua, serta taat regulasi dengan memperhitungkan pajak UMKM sebesar 0,5% dari omset. Dengan landasan asumsi yang kuat inilah, kami yakin proyeksi profitabilitas Arbonex sangat valid dan menjanjikan. Selanjutnya, mari kita lihat struktur CAPEX atau modal awal. Total investasi yang dibutuhkan tergolong sangat efisien untuk skala bisnis ini, yaitu hanya Rp16.690.000. Dana tersebut dialokasikan secara strategis pada produktif utama. Porsi terbesar adalah untuk motor senilai Rp5 juta guna kelancaran logistik, diikuti oleh gerobak senilai Rp3 juta sebagai aset penjualan utama. Seluruh aset tetap ini
kami susutkan menggunakan metode garis lurus dengan beban sekitar 5,5 juta per tahun. Dengan modal awal yang sangat terjangkau, Arbonex sudah memiliki infrastruktur operasional yang lengkap dan siap jalan. Lanjut ke profitabilitas bisnis. Di bagian atas slide, kita bisa melihat bahwa HPP sangat efisien, yaitu harga sekitar 9.400 per porsi dengan harga jual Rp20.000. Ini artinya Arbonex langsung mengamankan margin kotor sebesar 53% atau 10.600 untuk setiap piring yang terjual. Ini adalah angka margin yang sangat sehat untuk industri kuliner. Keuntungan tersebut semakin maksimal karena didukung oleh biaya operasional yang sangat ramping di tabel bawah. Total pengeluaran rutin hanya sekitar Rp1.970.000 per bulan. Kombinasi antara margin tinggi dan overhead rendah, inilah kunci utama tingginya laba bersih Arbonex. Lanjut. Masuk ke bagian kinerja keuangan, proyeksi laba rugi menggambarkan pertumbuhan yang sangat positif selama 3 tahun pertama operasional. Pada tahun pertama, estimasi penjualan mencapai Rp720 juta dengan perolehan laba bersih sebesar Rp350,6 juta. Meskipun terdapat penyesuaian biaya operasional akibat inflasi sebesar 2,92% setiap tahunnya, usaha ini diproyeksikan mampu mempertahankan margin laba kotor di atas 50%. Profitabilitas yang tinggi ini didukung oleh efisiensi pengelolaan biaya pokok produksi di wilayah Cicurug. Selanjutnya. Lalu beralih ke proyeksi arus kas, Arbonex memiliki kemampuan likuiditas yang sangat kuat. Setelah menutupi seluruh biaya operasional dan pajak, terdapat surplus kas sebesar Rp356,1 juta pada tahun pertama. Pada akhir tahun ketiga, akumulasi saldo kas diperkirakan mencapai Rp1,1 miliar. Mengingat seluruh pendanaan berasal dari modal sendiri tanpa pinjaman bank, maka arus kas menjadi jauh lebih optimal karena tidak terdapat beban bunga maupun angsuran pokok. Berdasarkan indikator keuangan, rencana bisnis ini dinyatakan sangat layak untuk dijalankan. Terdapat 3 poin utama pendukung kelayakan tersebut. Yang pertama ada NPV atau Net Present Value, yang bernilai positif sebesar Rp862,1 juta yang memberikan nilai tambah ekonomi yang signifikan. Yang kedua ada IRR atau Internal Rate of Return, yang bernilai positif sebesar 2.136,91%, angka yang jauh melampaui tingkat bunga diskonto sebesar 12%. Lalu yang terakhir ada payback period yang menunjukkan pengembalian modal investasi yang sangat singkat, yaitu hanya dalam waktu 18 hari operasional. Ketiga angka ini memberikan jaminan bahwa investasi pada usaha pecel ayam ini memiliki resiko yang sangat rendah. Lalu selanjutnya ada proyeksi neraca yang menggambarkan posisi keuangan yang kokoh dengan pertumbuhan aset yang pesat. Total aktiva diproyeksikan tumbuh dari modal awal Rp16,69 juta menjadi Rp1,1 miliar pada akhir tahun ketiga. Sisi pasifa menunjukkan kemandirian finansial yang kuat dengan rasio utang 0% karena seluruh aset didanai oleh modal sendiri dan laba operasi. Pertumbuhan ini sepenuhnya didorong oleh akumulasi laba ditahan yang menunjukkan bahwa usaha Arbonex berada dalam kondisi finansial yang sangat sehat. Aspek keuangan atau analisis sensitivitas. Pada tahun yang pertama, dalam analisis ini diasumsikan terjadi 2 kondisi buruk secara bersamaan. Yang pertama, kenaikan harga bahan baku seperti ayam, cabai, dan beras sebesar 20% akibat inflasi atau kelangkaan pasokan. Yang kedua, penurunan volume penjualan sebesar 20%. Target 100 porsi tidak tercapai, hanya terrealisasi 80 porsi per hari. Pada skenario 1, meskipun biaya produk membengkak, nilai NPV tetap positif di angka yang sangat besar, sebesar Rp756 juta, dan modal tetap kembali dalam waktu singkat 0,06 tahun atau sekitar 21 hari. Selanjutnya,
Lalu selanjutnya terdapat dampak ekonomi dan lingkungan. Pada dampak ekonomi, terdapat dua dampak. Yang pertama, menyerap tenaga kerja lokal. Kegiatan usaha kuliner ini menyerap tenaga kerja lokal dengan membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar pada bagian produksi, persiapan bahan baku, dan pelayanan. Hal ini dapat membantu mengurangi pengangguran di sektor informal serta memberikan pendapatan rutin bagi tenaga kerja secara langsung. Yang kedua, multiplier efek ke pemasok pasar lokal. Usaha kuliner membutuhkan bahan baku seperti ayam, beras, cabai, dan bumbu yang diperoleh dari pasar atau pemasok lokal. Aktivitas pembelian bahan baku tersebut menciptakan aliran uang dari usaha kepada pedagang dan pemasok di sekitar lokasi. Selain itu, pendapatan tenaga kerja yang dibelanjakan kembali di lingkungan sekitar menciptakan efek pengganda atau multiplier efek terhadap perekonomian lokal. Lalu, dampak lingkungan. Yang pertama, limbah padat. Persiapan bahan penyajian seperti menu akan terjadi sisa kulit ayam, tulang, dan sisa makanan yang tidak terjual. Jika sisa ini dibuang sembarangan dapat menyebabkan penumpukan sampah, bau tidak sedap, menarik hama seperti tikus, lalat, dan degradasi kualitas tanah di lingkungan sekitar. Yang kedua, dampak limbah cair. Air bekas cucian piring dan peralatan serta air sisa kuah yang dibuang ke saluran pembuangan tanpa pengolahan akan membawa lemak, bumbu, dan partikel organik ke lingkungan. Yang ketiga, dampak emisi udara. Dapur yang mengeluarkan asap dari proses penggorengan ayam atau pembakaran LPG menciptakan uap dan partikel yang terlepas ke udara. Dampak ini dapat menyebabkan gangguan kualitas udara lokal, gangguan pernapasan bagi pekerja dan tenaga, lalu populasi asap jika tidak ada ventilasi yang baik. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis studi kelayakan bisnis yang telah dilakukan pada berbagai aspek, dapat ditarik kesimpulan bahwa rencana pendirian usaha pecel ayam Arbonek dinyatakan layak untuk dijalankan dari seluruh aspek, seperti pasar, teknis, legal, dan finansial. Lalu untuk saran strategisnya, yang pertama, terus mempertahankan dan mengembangkan inovasi sambal dadak sebagai ciri khas utama Arbonek untuk menghadapi persaingan yang cukup tinggi di wilayah Cicurug. Yang kedua, mengingat variabel kenaikan harga bahan baku seperti HPP sangat memengaruhi laba, disarankan untuk menjalin kemitraan langsung dengan peternak lokal di Sukabumi guna mengamankan harga dan stok. Yang ketiga, memanfaatkan platform pengiriman makanan daring atau online delivery dan media sosial untuk memperluas jangkauan pasar melampaui konsumen fisik di lokasi gerai. Baik, mungkin presentasi dari kelompok kami cukup sekian. Jika ada saran dan masukan, kami persilahkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.